sebagai murabbi, sebagai pengasuh pondok pesantren ini, ingin menggunakan kesempatan halal bihalal ini untuk sekaligus, kecuali ingin menjelaskan sedikit apa peranan pondok pesantren pada umumnya, dan ajaran-ajaran serta sasaran yang ingin dicapainya, dan sekaligus pula malam ini sebagai pembukaan pengajian-pengajian yang diadakan di pondok ini, Pondok As-Siddiqi Putra. Lima 50 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, guru besar saya dan ulama yang diakui sebagai bapak umat Islam Indonesia, beliau menulis suatu amanat, satu pesan yang bunyi lengkapnya begini: Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah. Wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti 4 mazhab. Antum qad akhaltumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanadi ilaikum. Kamu kiai-kiai, ulama-ulama telah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama sebelummu, sedang ulama-ulama sebelummu juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya. Begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan kamu meneliti, melihat, menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, maka sebenarnya kamulah, kiai-kiai, ulama-ulama, merupakan perbendaharaan, merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama. Wala tuqtal buyut illa min abwabiha. Rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sari'an.
Siapa yang masuk rumah tidak melalui pintunya, itu disebut maling. La tadkhulu 'ala ad-dini ila idza waliyahu ahluh. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini selama ditangani oleh orang yang memang ahli. Wadkhulu 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah, ratapilah agama Islam ini kalau sudah dipegang, kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad shadaqa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan agama Islam ini perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam jidalul munafiqin bil kitab. Akan menghancurkan Islam ini perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shod Allah Ain, itu tidak cukup lewat buku, tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar ini khilaf, inna hadzal din inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuluna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini. Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqu, tidak boleh dipercaya.
Karena itu di pondok-pondok pesantren, semua kitab yang diajarkan itu, kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya. Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya yang dimaksud, guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur-jalur yang bersambung itu, sumia sarihon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya, alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu, rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom, kalau kuda ini apa tuh sehat,
Angkolang saja. Dimen oneng kola ki berdecatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, satu, belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, kedua, memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang ketiga, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moto yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya nggak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan sfir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengungan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar. Kocak butuh lah karena pinter kebi, sekolahnya lah tinggi kebi. Satu mending ku kelakon ampun tak matur dari itu. Salsal alias mursal. Mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Ini mengkaki ngoden nih kejadian. Kita agabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil ekor aja ampun tak
sanggup orang tua anak kamu. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu kayak di sini. Di Lampah ini kan dulu di Jakarta itu loh, tengah anak-anak yang cross boy itu, gomblo, oh yang suka ber senega guys. Mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih wejangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Berdalam lebih jahit. Surah kerja. Surah kerja. Pusopu kan saya burdok. Montar lagi heran. Malah sebuah. Jadi biasanya si bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parah nih kayak ini. Coba diterek. Seret di on-laon. Cok, kekepi kebun. Nah, semari sembahyang. Dah oleh. Assalamualaikum. Terus belayu dah. Berit. Dikasih bacaan. Sampai seringnya betul. Sore mulai soku sampai seringnya betul. Surah gidik melulu sendiri. Tapi mereka pas esoro pokok latihan melulu. Akhirnya oleh telah bulan. Pas sadar anak-anak. Tak yang keluar dari pondok tak 6 bulan. Beres buat tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Ya memang itu namanya pondok. Bisa ada pondok di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja. Ngulur neurologi kan tuh. Mara pamalere anak-anak mentah montuk dia, mara sopu saya ngaban. Oleh teng itu gitu. Mon benda sekeluar ya Allah gitu. Nanti dulu sampai metu serngingi. Nekit mon serngingi metu huru. Ya tawakkul alaina ikalatok diletok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku membeda lowongan pekerjaan umpamanya nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya sangat saya pun melamar kula niku kedung telanjur kula nikah telanjur dadi kiai padahal kula tahu masih dadi kiai sebab orang dadi kiai nukil pondok lalu berlek popularitas orang. Tapi hukum orang sekian ini. Suruh imame, suruh ini, benteng kapolan. Bagus tadi sengakan kacang biasa tadi. Nongkrong ngabede kecil, jalan ya. Maksud itu nggak bisa saya. Omai surlowi, umur kuda apa? Pakai air madur seladur. Kalau mudah-mudahan. Mau jadi kiai nikah bener tak kosong mereka pesok mau betul. Nah, lama nikah coba sampai kalau oleh lebih Kiai Hamid gula tanya ya apa carane kula niki kepingin ngilangi riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong. Kula niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri
Padahal kula ini beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu badai berkobai. Nanti nggak kula tanya ke Hamid, ngilangi waktu ini ya no bicara. Akhirnya, karena riak ya apa-apa. Sepisah tidur telu petang minggu riak, isi-isi bosan kau nang riak. Jadi asalnya riak yang ke Hamid. Sini kau mau sangkain khosok kita sangkain Allah. Ya itu mau khosok. Tapi mana bujang ketibit tak senek kita. Mau sebore. Ini kan pancen nomor riak nih kak. Tak ikhlas. Mana bujang ketibit imam germukundur. Oh nyolong kali kan. Matanya bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini baru saya laku. Jangan sesat. Kiai koreng imami apa kurang. Malah aku nama tengok orang aku kurang. Enggak MPT. Lalu kita Hamid terus karena riak, tak apa-apa. Lakon ya sikit. Konek riak sepisan, dino, rong dino, riak telung dino. Suwi-suwi, riak terus akhir bosan. Bosan riak itu. Maulana berdebu. Tarkul amal. Khawfar riak. Orang tidak berbuat amal, tidak sembahyang sunat, tidak wiridan, karena takut riak. Karena takut riak, jadi tak sembahyang sunat, tak ini, tak itu. Menitanya, apa kamu kok tidak sembahyang takut riak? Loh, meninggalkan amal karena takut riak, ini itu riak. Ya itu tepat itu riak songguan itu. Ya Allah, itu tak bisa kepak nih. Tak ngelakoni karena takut riak, ikut tak riak. Loh, tapi mundur amal pas riak terus-terusan syirik dia. Syirik khufi. Ini macam dia. Maju bentor di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal riak, syirik khufi, syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riak, keser-keserun, ya itu riak ya. Terus pun tanya mantap, jadi adalah lakon deh. Ini kah nasihat bagi Hamid nih? Jadi ini ono uang riak oleh sembahyang riak karena gitu. Apa mana ini dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu, ditiru. Karena masih riak karena suwi-suwi ora bosan kok. Bosan yang kepingin dinilai, dilem terus. Suwi-suwi ini dilem, coba ngeten mawon. Sampean ono uang, celur tanggapan kokon ngelem sampean. Wah, ngomong sampean macam jempol, sampean udah hebat, sampean itu sarjana. Terus, saben hari undang orang itu. Kira-kira sampean belum Bang tek loh ya. Ya bagus. Wah, ganteng Pak anu sampean ayu reti ini pinter anu. Terus boleh secom. Kita malah yang busen kalau benar. Akan itu. Tapi man orang macam tak tahu yalem, macam terus yalem. Macam biasa. Tapi man yalem terusan, benar. Oh, terus. Nih selewah. Nyemak oleh jujur aja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat ya. Tapi orang dekat ongkuat pas sampai setipang raja gede mbak. Busen. Malah sampean terrotak ekonomi oleh saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang nggak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar, ada bapak Pak orang ini begini sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah satu waktu itu masuk pasar, orang pasar itu jauh lebih, yang beli maupun yang jual macam semuanya mau salaman di Rasulullah. Sebasar yang salamanan lebih. Apa kurdok apa tadi lah tujuh konsum suku terase, ayo tetap boleh jual itu kelapa itu jual daging, ayo biasa. Oh ini aku jujur aku ini aku cuma biasa. Kau salaman di langgar kamu tuh di pasar nongkrong mau kopi buyar sepi kan pasarnya. Nah ini kan orang itu kalau dihormat terusan buset estan. Masa pak saya kok belum ya sampai mulai hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan bos. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman, celaan. Enggak, pendapatku ya apa ono sing ngarani elek apa ya apa. Wonten. Ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten. Malah seneng. Panglo orang ini kadang terole kali kan. Kula penentaan, kula one sekalian kepangki. Dulu Presiden Soekarno. Oneng kula norok. Oneng dar mama apa norok. Kula ini deg-degan. Akan mengemukakan pendapat yang kula oneng Bung Karno nanti tidak cocok, mesti marah. Walaupun ngagak seneka, pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno, Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicaralah terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin dilem, ingin dilus-lus. Itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berdua. Pergi pesan kaki obo. Ampun gue lupa keluar ini pak. Pesan itu gue terang-terangan karena Gestapo di mana 60 berapa kaisa gue dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin cuma toro iya pak sampean pak kepai iya pak paduka Tuhan pak apa enki Tuhan bukan pemimpin itu majikan. Itu pemimpin namanya pemimpin mentalnya mental majikan, bukan pemimpin rakyat tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren. Di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau tugas dakwah itu pondok pesantren harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesanggup ini? Kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik dai-dai yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat.
tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi di sana kiai-kiai yang bodoh celana haram lagi, haram, gundul haram, oleh ngablek, cara blek. Oh, cuman kono kayak nggak pidato ki berita Inggris, apa syuting di kiai nak, kalau kita apa man, mengaku bahasa kafir, ke bahasa kafir kan. Oh, bila mereka Masya Allah. Orang Asia tahu le haram dan man tashabbaha biqaumin sedeka. Berhadis segini ke bahwa minhum siapa teronero orang lain dia termasuk golongan situ. Terus Simon Renero kaper tiben setiga kaper nih gelean sedeka. Kesimen molan sampean nak anak produk cuman kona cuman belum tulis aduh ampun di orang luar itu kocok santri gudikan santri teknik santri bagia santri andu santri nawasaru pokok segala penghinaan bentuk cedaan kebetulan nah karena produksi menit apa open ada itu kok goreng guys ada biasa goreng panu napel kawan ya langganan itu sudah cuman kona nikah juga gimen nikah sampai lah anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin ABC dah ngerti itu katanya huruf kafir kan. Oh, masalah kafir ini kan begitu kuat. Tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum penjajah itu, bocin ampun petolek langit. Ongguan itu kan. Kok masih di belum tepatek dulu sama kontuk. Baik royong. Ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker. Ini orang Indo yang nasionalis. Dia mengatakan yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia dua. Taman Siswa dan pondok pesantren. Wah, aku panas-panas. Aduh, alhamdulillah. Jadi siapa celongkuan. Neka tapi sumbangannya pondok pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini, siapa yang paling maju? Lihat, di antara patriot-patriot, termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan. Itu sih ogo kapten ngeben apa cuma ngibare ogo kapten sambil nebus saya ini alhamdulillah para hadirin kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya pondok dulu itu mengurung dirinya tidak membuka pintunya untuk dunia luar sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang pondok pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue boleh cuma macet tuh. Apa kita transformasi secara total? Letaknya kena tanah mari ini kebun. Gue termasuk rengkona. Tapi gue mencatat. Ini tugas yang paling pokok bagi pondok pesantren sekarang harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gue cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, nih kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, ini kan bodoh sing otak
Apa? Ulama itu dari ilmu. Ilmu itu ngerti. Pokoknya saben wong ngerti bingkil ulama. Iya, ulama bingkil. Iya, itu ada sesurat kapur, majalah apa? Itu apa itu? Bukan ulama apa itu pengertian konak. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita ngeliat ya saiki kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadati, mewarisi perbuatan, amalan-amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini sebenarnya wa warisa akhlaquhu min zuhdin wa wara wa khauf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'rifah, mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Ini tasawuf nih kan, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh saya nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu, mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan di mana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil sampuraki orang sepo sela tak kelar jeng aku leni kan. Kanjeng Nabi itu kesit, pangkas naik kuda di medan perang paling depan, semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran, itu luar biasa. Ini harus diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kan, siapa cuma apa yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada. Kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi Masya Allah, ahli puasa, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli puasa, ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwah. Dakwahnya
Ya, selalu dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abdi. Dia membela kebenaran, dia membela tanah air. Dia mewarisi itu. Ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah ini. 1. Jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2. Jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Napa terkini yang bicara Madura tahun yang lalu? Cara Madura dalam begini, pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara Madura ini kan? Bener kamu, bener. Nah, ini kan semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik. Apapun mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kaji bibi dulu, nyari cukup mancing geluk. Oh, palsu tubuh orang tunggu banyak mancan gula sampean plesteran weluyulan kadang mabuiler. Sampean mau jadi takuan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah tuh kamar ciut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ telulikur. Tak ada kebesaran mereka. Nah nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Ini kan boleh pengeding anak pondok nih kan bilang. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemudian untuk. Nah, kesanggupan menolong diri sendiri betul. Itu maka itu bisa pada saja aja nyorok yang lain. Nabi saya dewe ikut nanu tembel dewe umban dewe. Semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis, jiwa
ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, boh, tengkanau, baru tamu bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh perdung nih, mau bodoh nak-nak tamu oleh kiriman kalah dicantolok di kamar nak-nak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kah. Oh, sampai cari apa? Oh, cari anu. Oh, mari. Bahasa kolesi kan ya. Ya Allah, ini kok mau cuma nambah tapi sampai saya kunci. Mereka nakal nih mana. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin, kula kadintoh kelersan akhir-akhir menikah kula rok-norok mereka punya orang-orang luar malah berdesi kantor datang atanya menjana kanak makin wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang banget. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu satu, karena kondisinya orang itu, kondisi bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok, mencara orang nih orang abang punya Allah tengah tak sebelum mengamuk ketua nih orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal, ayo tanya, kontak, tidak, sini sendiri punya orang radikal atau kecewa dia di dalam perjuangan, dia kecewa atau gagal, tidak berhasil, atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Saya berarti sedekah. Mata konten dan berapa kebibi baik. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan contoh karan belum sedekah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran, dia melihat tidak ada demokrasi, dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sompok. Apa sih kawasan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya.
Ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Senegala gregetan doa ini. Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas boleh yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua. Kalau dia menjadi PKI, mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari. Diajar menurut ajarannya. Seperti ini. Khomeini. Iran. Itu Syiah itu bukan karena apanya. Ajarannya memang. Ada ajarannya yang keras. Tidak boleh kompromi. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Semakin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku. Barisan apa itu? Kamikaze. Apa itu? Jepang itu. Kepulauan. Bom, bom, rautu, sebom. Sebenarnya kan udah masih umur 23 tahun. Dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan abu. Ini ketaruh nak kafir. Montak majalan perintah nak kafir dia. Halal dibunuh. Jadi anak-anak itu tertek. Bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut. Yang terakhir mau. Coba melihat. Ini apa betul dia lejar. Tapi gedung antornya. Nah ini ajaran, karena ajaran. PKI sekali. Muntah percaya aja sampean nggak gini. Kulo tibean di kancane. Bila nih anak-anak.